Assalamualaikum sahabat Komoba. Halo adik-adik semua, semoga hari ini adik-adik senantiasa sehat dan bahagia. Berjumpa lagi dengan Kanini. Hari ini kita akan ngebaso Teo ya. Hari ini kita ngebaso soal bahasa Indonesia kelas 6. Yuk, pastikan adik-adik sudah mempersiapkan alat tulisnya dan boleh siapkan minumannya sekalian. Yuk, sebelum kita mulai, kita akan baca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik adik-adik, semoga hari ini diberi kemudahan dan kelancaran ya untuk memahami penjelasan soal-soal bahasa Indonesia. Yuk kita mulai ngebasonya ya. Yuk kita baca sama-sama soal nomor 1 ya. Nomor 1. Semut merah itu berusaha naik ke atas daun melawan gelombang besar. Berkat ketabahannya, ia dapat mencapai permukaan daun itu dan berpegang kuat-kuat di sana. Cerita di atas mengungkapkan pesan A. Mengerjakan sesuatu sebaiknya disertai dengan semangat. B. Disertai dengan ketabahan, keberhasilan dapat dicapai. C. Mengusahakan sesuatu sebaiknya disertai dengan doa. Atau D. Dengan usaha sungguh-sungguh, keberhasilan dapat dicapai. Apa sih pesan adik-adik? Nah, pesan adalah dalam sebuah cerita diartikan sebagai nilai atau makna yang ingin disampaikan oleh penulis melalui cerita tersebut. Jadi apa sih yang penulis harapkan ya dari cerita tersebut? Nah, betul ya, jawabannya adalah D. Dengan usaha sungguh-sungguh keberhasilan dapat dicapai. Wah, mengawali ngebaso soal nomor 1, adik-adik jawabannya benar semua. Oke adik-adik hebat, yuk kita akan lanjutkan ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya adalah, yuk, nomor 2. Dahulu orang belum mengenal tulisan. Pada umumnya, orang zaman dahulu masih buta huruf. Mereka menciptakan lambang-lambang untuk berkomunikasi. Topik yang tepat untuk laporan di atas adalah A. Zaman dahulu orang tidak bisa membaca. B. Orang tidak bisa memahami huruf dan lambang. C. Lambang digunakan sebagai alat komunikasi orang zaman dulu. Dan D. Orang-orang menciptakan lambang-lambang untuk berkomunikasi. Nah, coba adik-adik lebih teliti ya. Jawaban untuk topik yang tepat untuk laporan di atas adalah iya, betul. Jawabannya adalah C. Lambang digunakan sebagai alat komunikasi orang zaman dahulu. Wah, keren ya adik-adik. Hebat. Yuk kita masuk ke soal ngebaso yang ketiga. Kita baca kembali ya. Nomor 3. Berikut yang termasuk laporan kunjungan. A. Bertamasya ke Candi Borobudur. B. Naiknya harga sembako. C. Biografi Dahlan Iskan. Dan D. Pengamatan pembibitan mangga. Oke, jawaban yang tepatnya yang mana adik-adik? Iya, sebentar ya. Jawaban yang tepatnya kan ini tadi di soal nomor 3 adalah yang A ya. Yang mana? Yang ini, yang A. Sebentar. Yang ini ya. Bertamasya ke Candi Borobudur. Betul, tepat sekali. Karena ada aktivitas mengunjungi suatu tempat dan akhirnya adik-adik membuat laporan kunjungan. Setelah bertamasya ke Candi Borobudur, adik-adik melihat apa saja dan mendapatkan pengalaman seru apa. Apa yang dilihat. Nah, itu ya termasuk laporan kunjungan. Wah, adik-adik sudah menjawab dengan benar 3 soal ngebaso kita hari ini. Yuk,
Adik-adik masih semangat ya? Adik-adik boleh deh minum dulu yuk. Karena ini juga haus, kita minum dulu ya. Kita break sebentar nih. Baik, alhamdulillah. Santai saja ya adik-adik ya. Kita akan lanjut ke soal ngebaso berikutnya, yaitu soal yang keempat. Mudah ya. Dari nomor 1 sampai nomor 4, adik-adik tadi sudah bisa menjawab dengan benar. Kita lanjut ke ngebaso TO kelas 6 soal nomor 4. Perilaku boros dalam mengkonsumsi listrik harus diakhiri agar laju konsumsi listrik dapat diredam. Sebab melonjaknya harga energi di pasar global telah membengkakkan subsidi listrik yang harus disediakan negara. Pemborosan listrik termasuk perilaku tidak terpuji. Nah, informasi penting dari paragraf tersebut adalah, informasi penting berarti poin-poin ya yang ingin berusaha disampaikan oleh penulis. Nah, kira-kira apa nih yang paling tepat jawabannya? A. Subsidi listrik yang harus disediakan negara membengkak. B. Perilaku boros dalam mengkonsumsi listrik harus diakhiri. C. Pemborosan termasuk perilaku tidak terpuji. Atau D. Harga energi pasar di pasar global melonjak. Iya betul jawabannya yang C ya. Pemborosan termasuk perilaku tidak terpuji. Jadi adik-adik harus mulai menghemat penggunaan listrik ya. Karena lama-lama itu bisa habis energi listriknya kalau kita tidak bisa berhemat. Wah, adik-adik hebat. Yuk, kita lanjutkan ke bahasan soal selanjutnya nomor berapa? Ya, betul. Nomor 5. Yuk kita lanjut ke nomor 5 ya. Sebelum menanggapi isi berita atau informasi, kita harus dapat A. Mencatat pokok-pokok informasi. B. Melewatkan pokok informasi. C. Mengabaikan pesan informasi. Dan D. Merubah pokok-pokok informasi. Apa sih pokok informasi? Pokok informasi itu menjadi inti informasi yang ingin disampaikan atau dipaparkan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah iya, betul. Jawabannya adalah yang A. Mencatat pokok-pokok informasi. Baik. Mudah ya adik-adik ya. Yuk, kita langsung lanjut saja ke ngebaso soal. Yang mana nih, Kak? Nomor 6 ya. Nomor 6. Kritikan yang baik terdapat dalam kalimat A. Menurut saya, hasil kerjamu ini sudah lumayan bagus. Akan tetapi, akan lebih baik jika kamu mau mengulanginya lagi. B. Lukisanmu ini belum pantas diikutkan lomba berskala nasional. Sebaiknya kamu ikut tahun depan aja. C. Ya, untuk kali ini saya menilai pekerjaanmu cukup. Tetapi kamu harus ingat, pekerjaan seperti ini belum layak. Atau D. Sepertinya kamu masih banyak kekurangan jika dilihat dari hasil kerjamu yang seperti ini masih jauh dari harapan. Nah, adik-adik boleh ya dicek kembali, dibaca kembali dengan teliti jawaban yang paling tepat ya untuk kritikan yang baik itu ada di yang mana nih jawabannya? Di A, B, C, atau D? Iya, betul sekali ya. Jawabannya adalah A kan ini ya. Karena kritikan ini kritikan yang baik. Berarti kita mengawalinya dengan memberikan pendapat dulu ya. Pendapat, oh iya, menurut saya hasil kerjamu ini sudah lumayan bagus. Akan tetapi akan lebih baik jika kamu mengulanginya lagi. Sehingga orang yang diberikan kritikan itu tidak menjadi sakit hati ya.
Jadi akan semangat lagi untuk memperbaiki diri dan lebih baik lagi. Nah, boleh ya adik-adik juga ya mempraktekkan ini ya. Yuk, kira-kira kalau adik-adik dikasih kritikan seperti ini, adik-adik juga pasti suka kan? Nah, yuk kita akan lanjutkan kembali ya ke soal selanjutnya. Ngebahas soal nomor 7 ya. Baik, soal nomor 7 dulu ya. Rida seringkali kesulitan menuliskan ide-ide yang ada dalam pikirannya ke dalam bentuk karangan. Saran yang tepat untuk permasalahan tersebut adalah A. Sebaiknya Rida meminta orang lain untuk menuliskan karangannya. B. Sebaiknya Rida tidak usah menulis karangan tersebut. C. Sebaiknya Rida ke toko untuk membeli buku pelajaran. Atau D. Sebaiknya Rida lebih rajin belajar menulis dan minta bimbingan guru. Iya, betul ya adik-adik. Jawaban yang tepat untuk permasalahan Rida ini adalah D, betul ya. Sebaiknya Rida lebih rajin belajar menulis dan minta bimbingan guru supaya Rida akan mudah menuliskan ide-ide yang ada dalam pikirannya dalam bentuk karangan. Hebat adik-adik. Baik, kita akan lanjutkan ke ngebahas soal yang ke-8. Masih semangat ya. Nomor 8, kita baca sama-sama. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat laporan hasil pengamatan yaitu A. Waktu, hasil, pelapor, tempat, objek, nilai. B. Judul, tempat, objek, waktu, hasil, pelapor. C. Tempat, waktu, hasil, objek, judul, wawancara. D. Objek, waktu, hasil, pelapor, tanda tangan orang tua. Jadi yang paling tepat yang mana nih adik-adik? Iya, betul ya. Yang B, Kak. Betul sekali ya. Jadi laporan hasil pengamatan yang harus diperhatikan oleh adik-adik adalah harus disertakan dengan judulnya ya. Apa yang adik-adik amati? Misalnya adik-adik sedang mengamati eh, pertumbuhan hewan atau perkembangbiakan hewan misalnya ya. Nah, itu adik-adik tentukan judulnya dengan detail. Terus tempatnya di mana, objeknya, waktunya kapan, hasilnya seperti apa, dan pelapornya tentunya adik-adik ya. Nah, boleh sambil nanti dipraktekkan ya adik-adik. Terima kasih nih adik-adik sudah menjawab dengan benar sampai nomor 8. Kita masih ada yuk 2 soal lagi, semangat ya. Kita masuk ke soal nomor 9. Nomor 9, Kak. Iya. Hasil pengamatan. 1. Seluruh kelas atau semua siswa mengikuti upacara. 2. Siswa yang terlambat tidak diperbolehkan masuk ke dalam barisan. 3. Ada 5 anak laki-laki yang berbaris terpisah karena datang terlambat. Dan 4. Seluruh siswa mengenakan seragam lengkap. Laporan pengamatan di atas berisi tentang A. Kedisiplinan siswa dalam mengikuti upacara. B. Kedisiplinan siswa saat akan memasuki kelas. C. Saat berbaris ada 5 anak berbaris terpisah. C. Seluruh seluruh siswa mengenakan seragam lengkap. Nah, laporan hasil pengamatan itu apa? Laporan hasil pengamatan adalah satu bukti fisik bahwa satu kegiatan pengamatan yang telah direncanakan telah dilakukan oleh pengamat.
saking apa jelasnya detailnya ini dilaporkan ya poin per poin dari poin 1 sampai nomor 4. Jadi jawaban yang tepat dari laporan pengamatan ini berisi tentang iya betul yang poin A Kak, kedisiplinan siswa dalam mengikuti upacara. Wah, adik-adik sudah memahami nih ya untuk membaca ya membaca soal ini penting sekali adik-adik. Jadi perlu teliti ya. Wah, semakin terasa, semakin banyak berlatih adik-adik semakin mahir untuk menjawab dengan benar. Yuk kita masuk ke ngebahas soal terakhir. Nggak kerasa ya kita masuk ke soal nomor 10. Dalam mengisi daftar riwayat hidup, setelah kata nama harus diikuti dengan tanda A, koma, B, titik, C, titik 2, dan D sama dengan. Nah, jadi tanda titik 2 jawaban yang tepat ya. Betul? Iya, betul. Adik-adik sudah langsung menjawab semua di C ya. Ini mudah karena tanda titik 2 ini digunakan sesudah kata atau ungkapan ya. Nama titik 2 gitu ya. Kalau misalnya mau nulis seperti ini, nama gitu ya. Titik 2 Neni gitu ya. Jadi adik-adik langsung tahu nih, oh penggunaan titik 2 untuk soal nomor 10 ini untuk menjelaskan di sini ya nama titik 2 Neni karena titik 2 ini digunakan sesudah kata atau ungkapan. Wah, adik-adik tidak terasa ya kita sudah membahas 10 soal ya. 10 soal tentang bahasa Indonesia kelas 6. Nah, semoga adik-adik diberikan kemudahan untuk memahami setiap penjelasan yang tadi disampaikan oleh Kak Neni ya. Tetap semangat, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang benar atau ada yang salah dari Kak Neni ya. Kita bertemu kembali di bahasan soal selanjutnya di Gembaso bersama Komuba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.